bisa memperdalam sesuai dengan buku referensi yang telah disampaikan oleh Prof. Sadre pada saat kuliah perdana. Di samping itu juga sekarang sangat terbuka untuk kita belajar apapun. Kemudian yang penting lebih selektif dalam memilih materi untuk bisa dipelajari terkait dengan patologi klinik. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang evaluasi dan gangguan leukosit, yaitu sel darah putih yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh baik hewan maupun manusia. Kemudian yang perlu dipahami adalah bagaimana sel darah itu terbentuk, terutama sel darah putih, kemudian di mana terbentuknya, bagaimana perubahan yang terjadi akibat gangguan fisiologis dari hewan itu sendiri, kemudian kita dapat dan apa namanya perubahan ini kita dapat membantu untuk melakukan diagnosis ya. Oke, saya akan share screen. Baik, hari ini kita akan, seperti saya sampaikan, kita akan diskusi atau saya akan sampaikan pengantar tentang evaluasi dan gangguan leukosit. Jadi materi ini sebagian besar saya ambil dari salah satu dari materi yang umum diberikan di beberapa perguruan tinggi kedokteran hewan. Ya, barangkali di luar ini adik-adik mahasiswa bisa mencari materi yang lebih lengkap, baik secara online maupun melalui textbook yang telah disampaikan oleh Prof. Sadre sebagai pegangan atau referensi dalam mempelajari patologi klinik veteriner. Nah, dalam pertemuan nanti untuk evaluasi dan gangguan leukosit, saya akan jelaskan mengenai sedikit dulu pendahuluan, kemudian jenis leukosit, apa fungsi dari masing-masing jenis leukosit, kemudian bagaimana interpretasi kelainan-kelainan nilai dari nilai hematologi dari sel darah putih tersebut. Kemudian pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang kedua, saya akan lanjutkan terkait dengan kelainan morfologis dari sel darah putih, kemudian juga gambaran umum terkait dengan kelainan leukosit. Jadi yang perlu dipahami adalah sel darah putih ini mempunyai peran yang penting terkait dengan pertahanan tubuh yang punya fungsi. Kemudian jenis leukosit saya kira pada mata kuliah fisiologi sudah dijelaskan, itu ada kalau kita lihat klasifikasikan berdasarkan granula pada sitoplasmanya, ada yang granulosit, ada yang non-granulosit. Nah, yang granulosit itu ada neutrofil, kemudian eosinofil, kemudian basofil. Kemudian yang non-granulosit ada monosit dan limfosit. Nah, kemudian kalau kita lihat dari komposisi secara umum pada hewan maupun pada manusia, yang paling dominan adalah neutrofil, kemudian disusul oleh limfosit, kemudian monosit, eosinofil, dan basofil. Dan tentu kalau terjadi kelainan jumlah daripada leukosit, orientasi kita ada dua, yaitu ada terjadi peningkatan atau penurunan neutrofil ataupun limfosit. Jadi ini overview secara umum yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang singkat ini terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit. Nah, sebelum masuk ke apa namanya
evaluasi dan gangguan sel darah putih atau leukosit, saya kira Prof. Sadri sudah memberikan pemahaman terkait dengan hematopoiesis, yaitu proses pembentukan sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit. Jadi ada 3 kelompok sel darah yang terbentuk. Nah, sel darah ini terbentuk dari stem cell atau sel punca yang kemudian mengalami proliferasi, kemudian diferensiasi, kemudian proses pematangan. Jadi ada 3 kelompok utama dalam proses pembentukan sel darah putih. Ada kelompok granulosit, kemudian kelompok monosit, dan kelompok limfosit. Jadi saya kira ini penting dipahami karena nanti gangguan-gangguan yang terjadi yang kita ukur melalui sirkulasi darah tentu ada kaitannya bagaimana proses terbentuknya, kemudian di mana sel darah putih itu disimpan, kemudian apa yang terjadi kalau terjadi gangguan pada tubuh. Jadi oleh karena itu pemahaman terkait dengan proses pembentukan, kemudian di mana dibentuk, kemudian di mana disimpan, kemudian di mana diedarkan terkait dengan sel darah putih ini penting dipahami untuk nantinya bisa diinterpretasikan. Kalau terjadi perubahan, misalnya peningkatan atau penurunan, apakah disebabkan oleh gangguan pada proses pembentukan atau disebabkan oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi sirkulasi dari sel darah putih di dalam tubuh. Jadi pada prinsipnya adalah pemahaman evaluasi dari sel darah putih ini untuk melihat apakah terjadi perubahan keseimbangan atau perubahan fisiologis dari sel darah putih yang ada di dalam tubuh melalui pemeriksaan laboratorium. Jadi itu pada prinsipnya. Jadi patologi klinik ini adalah membantu untuk menegakkan diagnosis, bukan menentukan diagnosis dari kelainan-kelainan yang terjadi di dalam tubuh. Jadi oleh karena itu pemahaman terkait dengan pembentukan sel darah baik sel darah merah maupun sel darah putih itu sangat penting. Jadi menjadi basic pemahaman terkait dengan sel darah itu baik sel darah putih, sel darah merah maupun trombosit. Nah, kemudian yang juga perlu dipahami adalah di mana saja tempat sel darah putih itu berada. Nah, kemudian tentu yang paling banyak dibahas adalah di mana saja tempat atau sebaran granulosit dari yang ada di dalam tubuh kita. Ada 3 tempat di mana sel darah putih itu berada, yaitu di sumsum tulang, kemudian darah tepi, kemudian di jaringan. Jadi sumsum tulang adalah tempat untuk produksi dan penyimpanan, kemudian di darah tepi adalah untuk sirkulasi, kemudian masuk ke jaringan di mana tempat kerja dari sel darah putih itu bekerja. Dan ini penting dipahami karena perubahan jumlah leukosit di darah bisa dipengaruhi oleh perpindahan antar 3 tempat ini. Jadi sumsum tulang adalah tempat produksi, dari proliferasi, kemudian pematangan, dan penyimpanan sel darah putih tersebut. Kemudian dikeluarkan ke sistem sirkulasi menuju jaringan di mana sel darah putih itu dibutuhkan sesuai dengan fungsi dari masing-masing sel darah putih itu yang nanti saya akan sampaikan secara singkat apa peran dan fungsi dari jenis sel darah putih itu. Jadi ini secara singkat yang perlu dipahami tempat daripada sel darah putih, yaitu ada sumsum tulang, kemudian sistem sirkulasi, dan yang terakhir tempat bekerjanya adalah di jaringan. Nah, oleh karena itu, di mana tempat yang paling ideal untuk melihat kondisi atau keadaan
yang bisa mewakili terkait dengan keberadaan sel darah putih itu. Nah, ada tiga tempat yang bisa kita lakukan untuk melihat mengevaluasi sel darah putih. Bisa dilakukan melalui biopsi sumsum tulang. Kemudian yang paling mudah kita lakukan pemeriksaan di apa namanya di sistem peredaran darah melalui pemeriksaan darah, kemudian dengan pemeriksaan histologi. Jadi ini di tempat-tempat inilah yang bisa kita lakukan untuk mengambil sampel darah untuk melihat apa namanya nilai-nilai apakah terjadi perubahan dari jumlah sel darah putih itu sendiri. Nah, ini kalau kita misalnya ambil contoh pada anjing dan kucing, itu masing-masing spesies memiliki sebaran sel darah putih, dalam hal ini granulosit, yang komposisi baik di circulating apa namanya di tempat sirkulasi maupun di marginal itu yang berbeda-beda. Misalnya kalau pada anjing itu komposisinya sama, baik yang ada di sirkulasi maupun yang menempel pada dinding pembuluh darah itu komposisinya sama, dan berbeda dengan kucing, di mana apa namanya pada kucing kalau kita apa namanya komposisinya 25 sampai 50% itu ada di sirkulasi, kemudian 50 sampai 75% berada di dinding pembuluh darah. Sehingga kalau kita lihat pengaruh stres pada kucing, maka akan lebih cepat menunjukkan respon terjadinya peningkatan jadi neutrofil. Jadi sangat tergantung dari bagaimana komposisi dari tempat sel darah putih itu antara di sirkulasi dengan yang menempel di dinding pembuluh darah. Ini terkait dengan sebaran granulosit kalau kita lihat di ini apa namanya di sistem sirkulasi darah. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengevaluasi di tempat-tempat apa saja kita mengevaluasi pemeriksaan darah untuk mendapatkan gambaran sel darah itu sendiri, terutama jumlah sel darah masing-masing, apakah itu neutrofil, kemudian eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Jadi ada tiga tempat seperti tadi saya sampaikan. Yang pertama, evaluasi pada sumsum tulang melalui biopsi atau aspirasi. Jadi biasanya ini kita lakukan apabila ingin mengetahui apakah perubahan sel darah putih yang kita evaluasi memerlukan pemeriksaan biopsi sumsum tulang untuk mengetahui apakah perubahan ini disebabkan karena gangguan pada proses pembentukan di dalam sumsum tulang. Kemudian yang paling umum, paling mudah, dan menggambarkan keseimbangan ketiga tempat baik di sumsum tulang, kemudian di jaringan maupun di sirkulasi darah adalah pemeriksaan sel darah putih melalui pemeriksaan darah, baik melalui yang biasa kita lakukan pengambilan darah melalui vena. Kemudian juga kita dapat melakukan pemeriksaan sitologi untuk melihat secara langsung di mana saja apa namanya tempat-tempat leukosit yang bisa kita lakukan, biasanya pemeriksaan sitologi pada tempat-tempat yang mengalami gangguan, apakah itu abses, kemudian inflamasi, dan lain sebagainya. Pada kondisi-kondisi tertentu dibutuhkan untuk melihat apa namanya pemeriksaan sitologi. Ini adalah tiga cara untuk mengevaluasi leukosit.
Nah, kemudian dari sampel yang kita ambil dari 3 tempat itu, kalau kita melakukan pemeriksaan laboratorium untuk melakukan evaluasi leukosit atau pemeriksaan laboratorium leukosit, di sini akan saya jelaskan ada 3 cara yang baik secara yang konvensional maupun yang belakangan ini lebih banyak menggunakan pemeriksaan mesin yang otomatis yang sudah menggambarkan, memberikan nilai-nilai absolut dari sel darah putih itu sendiri. Jadi, nah di dalam praktikum nanti proses pemeriksaan secara konvensional ini penting dilakukan karena pemeriksaan secara konvensional ini memahami secara utuh terkait nantinya bagaimana proses pembentukan, kemudian bagaimana distribusi dari sel darah itu sendiri. Jadi secara konvensional kita bisa menghitung jumlah sel darah dengan menggunakan yang namanya hemositometer. Jadi di dalam mata kuliah fisiologi barangkali sudah dijelaskan bagaimana menghitung sel darah merah, kemudian bagaimana menghitung sel darah putih, kemudian juga memeriksa hapusan darah yang pertama untuk melihat diferensial leukosit. Nah, dalam pemeriksaan diferensial leukosit ini tentu yang paling penting dipahami adalah bagaimana membedakan sitoplasma, terutama membedakan antara neutrofil, basofil, dan eosinofil. Nah, kemudian juga kaitannya dengan neutrofil yang perlu dipahami dalam membedakan antara neutrofil muda dengan neutrofil matang. Kemudian neutrofil di dalam hapusan darah ini kita akan sering melihat ada 2 tipe, ada yang tipe stem, kemudian ada yang tipe segmented. Jadi yang segmented ini terdiri dari 3 sampai 5 lobus. Jadi, nah kenapa kita penting melihat perbedaan antara neutrofil stem kemudian dan neutrofil segmented ini ada kaitannya dengan evaluasi pergeseran. Apakah di dalam sebaran hapusan darah yang kita lihat itu lebih banyak sel-sel muda atau stem atau lebih banyak sel-sel matang atau segmented. Karena ini kaitannya dengan prognose yang nanti kita lakukan. Nah, kemudian secara mesin otomatis yang sekarang banyak dilakukan adalah untuk melihat nilai hemogram. Jadi keseluruhan dari nilai-nilai hematologi sudah dapat dihitung secara otomatis dengan berbagai metode, kemudian dengan berbagai prinsip. Jadi walaupun tersedia banyak mesin-mesin otomatis untuk mengevaluasi leukosit, tetapi kita sebagai dokter hewan juga harus memahami bagaimana cara pemeriksaan secara konvensional, kemudian bagaimana pemeriksaan dari hapusan darah, kemudian di sana kita bisa melihat bagaimana perubahan atau gangguan morfologi dari sel darah putih itu sendiri. Jadi inilah yang paling penting dipahami oleh dokter maupun dokter hewan terkait dengan evaluasi dan gangguan dari baik itu sel darah merah maupun sel darah putih. Nah, di dalam menentukan nilai hematologi terutama leukosit di sini ada 3 indikator. Yang pertama adalah jumlah leukosit, kemudian ada nilai relatif yang biasa ditunjukkan sekian persen, misalnya neutrofil sekian persen, eosinofil sekian persen, basofil dan sekian persen monosit dan limfosit. Nah, yang paling penting dipahami terkait dengan persentase atau proporsi dari jenis leukosit yang ada pada hewan maupun manusia. Jadi secara umum proporsi yang terbanyak
jenis leukosit yang ada di dalam darah itu adalah neutrofil, kemudian disusul dengan limfosit, kemudian monosit, eosinofil, dan kemudian kadang-kadang ditemukan adanya basofil. Jadi oleh karena itu setiap terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan orientasi kita pada dua neutrofil dan limfosit. Nah, karena apa namanya dua jenis leukosit ini yang dominan ada di dalam darah. Nah, untuk mengetahui nilai leukosit secara akurat, maka tidak cukup hanya menentukan nilai relatif. Di sini ada 3 contoh nilai relatif yang sama-sama 70%, tetapi nilai absolut yang berbeda. Jadi oleh karena itu, yang paling penting terkait dengan nilai sel darah putih atau jenis sel darah putih adalah nilai absolut dari sel darah putih tersebut. Dan ini dapat dihitung berdasarkan nilai relatif dikalikan dengan jumlah leukosit kalau kita melakukan pemeriksaan secara konvensional. Tetapi kalau pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis, maka yang keluar adalah nilai absolut dari nilai leukosit yang kita dapatkan dari printout atau laporan dari hasil pemeriksaan leukosit. Jadi yang paling penting dipahami di sini adalah nilai yang akurat untuk menentukan evaluasi jumlah leukosit adalah nilai absolut. Jadi bukan hanya nilai relatif gitu. Jadi oleh karena itu kalau kita melakukan pemeriksaan sel darah putih, hitung jenis sel darah putih secara konvensional, maka di dalam menentukan prosentase masing-masing jenis leukosit itu melalui pemeriksaan hapusan darah, kemudian dikalikan dengan total leukosit yang kita dapatkan melalui pemeriksaan dengan hemositometer. Jadi dua hal ini yang harus kita lakukan. Kita tidak cukup hanya menginterpretasikan dari nilai relatif dari jenis sel darah putih itu sendiri. Nah, kemudian jenis-jenis leukosit, kemudian fungsi dan interpretasi kelainan leukosit, saya akan uraikan secara singkat yang sebenarnya di dalam mata kuliah fisiologi, kemudian mata kuliah patologi saya kira sudah dibahas. Yang di sini penting adalah bagaimana kita menginterpretasikan dari hasil laboratorium yang menunjukkan adanya kelainan-kelainan dari jenis leukosit itu sendiri. Nah, secara umum tadi sudah saya sampaikan leukosit itu dibagi 3, granulosit, monosit, granulosit dan non-granulosit. Biasanya disebutkan seperti itu. Yang non-granulosit adalah monosit dan limfosit. Yang granulosit itu dibedakan berdasarkan warna granulasi di dalam sitoplasmanya. Di samping juga kita bedakan berdasarkan ukuran, kemudian berdasarkan inti dari sel itu sendiri. Di sini ada 3, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, kita masuk ke neutrofil. Jadi saya kira adik-adik mahasiswa melalui mata kuliah fisiologi, kemudian patologi sudah dipahami, terutama di fisiologi, apa fungsi dari neutrofil itu sendiri. Nah, kemudian di sini saya tampilkan gambar ada beberapa sel darah putih. Ini adalah kalau kita lihat di dalam hapusan darah, ini adalah gambaran dari neutrofil. Jadi dilihat dari sitoplasmanya, ini tidak berbeda dengan kalau kita lihat bandingkan dengan eosinofil maupun basofil. Jadi fungsi daripada neutrofil di sini adalah sebagai pertahanan utama sebenarnya di dalam tubuh untuk menghadapi infeksi, terutama infeksi bakteri. Jadi neutrofil ini bersifat fagosit dan dapat masuk ke dalam jaringan di mana di
jaringan itu terjadi infeksi ataupun peradangan. Nah, karena jumlah neutrofil ini paling dominan di dalam sirkulasi darah, maka kalau terjadi perubahan jumlah neutrofil, baik itu peningkatan maupun penurunan, orientasi kita adalah terjadi perubahan neutrofil. Karena neutrofil ini adalah neutrofil dan limfosit biasanya adalah populasi yang paling dominan yang ada di dalam sirkulasi darah. Jadi neutrofil adalah peningkatan apabila terjadi peningkatan jumlah neutrofil, keadaan tersebut disebut dengan neutrofilia. Jadi di sini saya sampaikan ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan jumlah neutrofil di dalam sirkulasi darah dibandingkan dengan kondisi normal atau batas fisiologi. Jadi secara umum peningkatan daripada neutrofil itu bisa disebabkan karena infeksi, kemudian karena peradangan, kemudian bisa karena stres juga, bisa juga karena trauma. Di samping juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, misalnya pengaruh obat-obatan, kemudian pengaruh dehidrasi, kemudian penyakit autoimun, dan lain sebagainya. Dan tentu terkait dengan perubahan-perubahan jumlah neutrofil, kemudian penyakit-penyakit apa saja, kemudian kelainan-kelainan apa saja yang bisa mempengaruhi peningkatan jumlah neutrofil, lebih detail tentu akan dibahas pada kelainan atau patologi dari masing-masing penyakit. Dan ini biasanya menunjukkan adanya respon tubuh terhadap gangguan yang terjadi di dalam tubuh yang mempengaruhi pengeluaran dari neutrofil di dalam tubuh, yaitu melalui peningkatan. Ini terkait dengan peningkatan jumlah neutrofil di dalam sirkulasi darah akibat gangguan-gangguan tertentu. Nah, selain peningkatan neutrofil yang perlu kita pahami, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita memahami proses pematangan neutrofil dari neutrofil muda ke neutrofil matang. Jadi ini adalah proses pematangan dari mieloblas, kemudian ada promyelosit, kemudian myelosit, kemudian metamyelosit, dan kemudian yang model 4, 5, dan 6 ini yang sering ditemukan di dalam sistem peredaran darah. Nah, kemudian di dalam proses pematangan neutrofil ini ada dua istilah utama yang penting dipahami. Ada shift to the left, kemudian ada shift to the right. Jadi yang shift to the left artinya banyak sel-sel neutrofil muda yang beredar di dalam sistem peredaran darah. Kalau kondisi shift to the right ini menunjukkan bahwa banyak sebaran sel-sel matang yang lebih banyak yang ada di dalam sirkulasi darah. Nah, yang paling penting inilah mengartikan dari dua istilah ini. Kalau terjadi shift to the left atau the left shift, artinya ini banyak sel-sel darah putih, terutama neutrofil yang diproduksi oleh sumsum tulang untuk merespon gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian kalau kondisi shift to the right artinya sumsum tulang hanya mengeluarkan simpanan dari sel neutrofil yang ada di dalam sumsum tulang ini.
Jadi oleh karena itu makna dari shift to the left dan shift to the right ini adalah terkait dengan kemampuan sumsum tulang untuk merespon gangguan yang memerlukan sel-sel neutrofil untuk pertahanan dari tubuh itu sendiri. Jadi kalau shift to the left itu artinya banyak sel-sel muda yang dihasilkan, yang dirilis ke dalam sirkulasi darah, artinya tubuh merespon dengan baik eh, terhadap gangguan yang membutuhkan pertahanan dari neutrofil itu. Jadi ini bersifat regeneratif. Jadi diproduksilah sel-sel darah baru di dalam sumsum tulang untuk menghadapi gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kalau kondisi uh, shift to the right, yaitu banyak sel-sel matang, ini menunjukkan kemampuan dari sumsum tulang untuk menghasilkan sel-sel neutrofil muda itu sangat terbatas. Ini bersifat degeneratif. Nah, ini sangat penting untuk menentukan prognose dari penyakit itu sendiri. Jadi ini pemahaman shift to the left dan shift to the right adalah untuk mengetahui atau prognosa dari gangguan yang terjadi di dalam tubuh. Nah, kemudian ini apa namanya beberapa contoh dari granulosit band atau step yang nanti barangkali di praktikum kita akan lebih banyak mengetahui secara detail terkait dengan kondisi ini. Ini masih ada yang beberapa masuk, saya kira. Ya. Nah, kemudian kalau tadi terkait dengan peningkatan jumlah neutrofil di dalam sirkulasi darah di atas batas normal, kalau kondisi yang berikutnya adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan neutrofil di dalam sistem peredaran darah atau kadar neutrofil dalam darah di bawah batas normal. Jadi ada tiga penyebab utama neutropenia ini. Yang pertama adalah karena produksinya terganggu. Itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu infeksi virus, kemudian obat-obatan, kemudian kanker sistem limpatik, kemudian ada kaitannya juga dengan anemia aplastik. Jadi saya kira sudah disampaikan atau dijelaskan oleh Prof. Sadu, tentu karena terjadi gangguan di dalam apa namanya sumsum tulang, maka akan terjadi gangguan produksi, baik produksi sel darah merah yang ditunjukkan dengan yang anemia aplasia, kemudian gangguan produksi sel darah putih, terutama ditunjukkan dengan penurunan daripada jumlah neutrofil, kemudian juga terjadi penurunan trombosit. Jadi artinya tempat produksi daripada sel, baik itu sel darah merah, sel darah putih maupun trombosit terganggu, maka akan terjadi penurunan dari produksi sel darah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah karena terjadi kebutuhan yang meningkat di dalam tubuh itu sendiri, atau apa namanya terjadi kerusakan yang meningkat di dalam tubuh itu sendiri.
Itu dapat disebabkan oleh karena infeksi berat, kemudian dapat disebabkan oleh toksin, atau dapat juga yang bersifat sementara akibat dari apa namanya terserap pada uh, marginal kompartemen tertentu, yaitu pada keadaan shock ini bisa menyebabkan terjadi penurunan neutrofil yang biasanya yang bersifat sementara, kemudian dan akan kembali normal setelah gejala itu berkurang. Jadi oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan laboratorium penting juga menyampaikan keterangan-keterangan terkait dengan kondisi hewan yang diperiksa. Apakah hewannya itu dalam keadaan stres, kemudian dalam keadaan shock, sehingga kita bisa menginterpretasikan apakah kelainan ini bersifat sementara atau memang kelainan yang disebabkan oleh apa namanya faktor-faktor yang bersifat permanen. Ini terkait dengan neutropenia. Kemudian eosinofil. Jadi eosinofil itu menduduki posisi yang keempat kalau kita lihat dari proporsi sel darah putih yang ada di dalam tubuh melalui pemeriksaan sirkulasi. Jadi eosinofil biasanya memiliki peran pertahanan terhadap infeksi parasit, terutama parasit-parasit yang dalam siklus hidupnya mengalami stadium-stadium yang masuk ke jaringan. Kemudian juga memiliki sedikit peran dalam proses peradangan, kemudian juga peran terkait dengan respon terhadap alergi, kemudian regulasi respon imun juga eosinofil ini memiliki peran. Kemudian juga memiliki peran dalam penyakit-penyakit autoimun. Jadi ini gambaran umum atau pengantar sedikit terkait dengan eosinofil. Nah, kemudian sama juga dengan sel darah putih yang lainnya ataupun sel darah lainnya, itu kelainan dari segi jumlah sel darah itu ada peningkatan, kemudian ada penurunan. Jadi peningkatan eosinofil disebut dengan istilah eosinofilia, kemudian peningkatan penurunan eosinofil disebut dengan eosinofenia. Jadi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan jumlah eosinofil, seperti tadi adalah infeksi parasit, kemudian alergi, penyakit kulit, obat-obatan, kemudian juga reaksi hipereosinia. Jadi kemudian penurunan daripada eosinofil itu bisa disebabkan karena peningkatan kadar glukokortikoid, kemudian infeksi akut, tetapi tidak perannya tidak seperti peran neutrofil. Ini terkait dengan eosinofil. Kemudian selanjutnya basofil. Jadi kalau basofil ini di beberapa spesies hewan itu kadang-kadang secara normal tidak ditemukan. Jadi proporsinya antara 0 sampai 1%. Jadi sel darah putih yang menjadi bagian dari sistem kekebalan. Fungsi utamanya adalah menghancurkan organisme asing yang membahayakan tubuh serta mengurangi peradangan. Jadi ini peran daripada basofil. Jadi secara umum basofil ini berperan dalam reaksi alergi, kemudian juga respon inflamasi. Jadi jumlahnya sedikit, tapi memiliki peran penting dalam kondisi hipersensitivitas. Nah, kemudian juga ada peningkatan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah basofil, kemudian juga
satu kondisi di mana terjadi penurunan basofil, yaitu disebut dengan basofilia, kemudian basopenia. Jadi kalau basofilia itu sering terjadi pada keadaan alergi, kemudian leukemia, sedangkan basofenia ini jarang terjadi dan belum jelas dampaknya. Jadi apa namanya dari segi klinis sedikit ada jarang membahas terjadi apa namanya kelainan penurunan dari basofil, karena kalau kita lihat proporsi daripada basofil di dalam sirkulasi darah kebanyakan spesies itu antara 0 sampai 1% dan sering juga tidak ditemukan adanya basofil dalam pemeriksaan sirkulasi darah. Kemudian sel darah putih berikutnya adalah monosit. Jadi monosit ini berfungsi sebagai fagositosis, kemudian sebagai presentasi antigen, kemudian sebagai regulasi inflamasi. Nah, kemudian monosit ini juga berperan dalam proses penyembuhan jaringan. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan sitologis dalam proses penyembuhan luka, misalnya penyembuhan jaringan, itu sering kita temukan apa namanya peningkatan atau di dalam pemeriksaan sitologi sering kita temukan monosit di sana. Nah, kelainan-kelainan yang terjadi terkait dengan jumlah monosit itu juga hampir sama dengan, dia bukan hampir sama dengan kelainan jumlah sel darah putih yang lainnya. Ada yang disebut ada peningkatan jumlah monosit yang disebut dengan monositosis. Ya. Jadi monositosis ini terjadi terutama pada proses peradangan kronis, kemudian juga ditemukan pada kondisi infeksi, kemudian juga pada neoplasia. Dan ini menandakan proses penyakit yang berlangsung sudah cukup lama. Jadi inilah apa namanya kalau kita di dalam menginterpretasikan hasil laboratorium kemudian terjadi peningkatan monosit, apa namanya diagnosis kita bisa arahkan bahwa ini menandakan adanya proses penyakit yang sudah berlangsung lama atau kronis. Itu terkait dengan monositosis. Kemudian yang selanjutnya adalah limfosit. Jadi kalau limfosit ini adalah sel darah putih yang menduduki proporsi nomor 2 setelah neutrofil. Jadi limfosit lebih banyak berperan dalam sistem kekebalan atau imunitas spesifik baik humoral maupun selular immunity. Kemudian limfosit juga mempunyai peran dalam produksi antibodi. Jadi antibodi terhadap agen-agen penyakit tertentu. Kemudian limfosit ini memiliki peran yang sangat penting terkait dengan memori imun. Jadi di dalam tubuh ini dengan adanya limfosit maka menyimpan memori-memori terkait dengan agen-agen penyakit apa saja yang sempat memapar hewan itu sendiri. Nah, limfosit ini terutama dalam diagnostik apa namanya uji serologi, limfosit ini memiliki peran yang sangat penting karena uji serologis ini terutama untuk mendeteksi keberadaan antibodi ini
kita bisa mengetahui bakteri, virus, parasit, atau agen penyakit apa saja yang pernah memapar hewan itu sendiri. Jadi peran daripada limfosit ini adalah sebagai penyimpan atau penyimpan memori terkait dengan bakteri, virus, kemudian parasit yang pernah memapar hewan itu sendiri. Ya, kemudian kaitannya dengan infeksi, limfosit ini sangat penting perannya dalam respon terhadap ya, infeksi virus. Nah, ini ada dua jenis limfosit yang kalau kita lihat di dalam pusan darah itu sendiri ada sel B, kemudian ada sel T atau B cell, kemudian ada T cell yang masing-masing perannya adalah memproduksi antibodi, kemudian ada yang berperan dalam imunitas seluler. Ya. Nah, kalau secara morfologis sulit dibedakan antara B cell dengan T cell. Nah, kemudian juga terkait dengan gangguan jumlah leukosit itu sama dengan gangguan jumlah leukosit yang lainnya. Ada gangguan di mana terjadi peningkatan jumlah leukosit di atas batas normal yang disebut dengan limfositosis, kemudian juga suatu gangguan di mana terjadi penurunan limfosit di bawah batas normal. Jadi limfositosis itu sendiri ada yang bersifat fisiologis, kemudian ada yang bersifat patologis. Jadi limfositosis yang bersifat fisiologis itu misalnya ada mobilisasi sel-sel limfosit. Kemudian terjadi pelepasan epinefrin, kemudian reaksi alergi, dan lain sebagainya. Yang patologis itu biasanya disebabkan oleh infeksi virus, kemudian stimulasi dari imun atau rangsangan kekebalan, kemudian limfositosis yang bersifat patologis itu biasa terjadi pada penyakit autoimun, kemudian juga ditemukan pada kanker-kanker tertentu. Jadi ini adalah gangguan jumlah leukosit di atas nilai normal, kemudian suatu keadaan yang berlawanan yaitu terjadinya penurunan limfosit di bawah nilai-nilai normal disebut dengan limfositopenia. Jadi ini bisa terjadi apabila terjadi penurunan dari proses pembentukan limfosit di dalam sumsum tulang. Itu disebabkan karena peningkatan kadar glukokortikoid, kemudian penyakit akut, radiasi, gejala imunodefisiensi, kemudian neoplasia. Jadi ini beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penurunan dari jumlah limfosit di dalam tubuh. Jadi saya kira itu secara singkat terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit yang hari ini baru kita bahas terkait dengan gangguan dari jumlah leukosit. Jadi sekali lagi konsep dasarnya adalah leukosit ini memiliki peran terutama dalam pertahanan tubuh, kemudian dalam sistem imun, kemudian leukosit ini diproduksi pada sumsum tulang, kemudian terdapat di 3 tempat, yaitu sumsum tulang, kemudian darah, kemudian jaringan di mana
sel darah putih itu berperan. Nah, kemudian untuk mengevaluasi kondisi leukosit baik jumlah maupun morfologi, yang paling umum dilakukan adalah melalui pemeriksaan sirkulasi darah melalui pemeriksaan darah. Kemudian yang dipahami ada dua jenis leukosit, ada granulosit, ada non-granulosit. Kemudian masing-masing granulosit itu terdiri dari neutrofil, basofil, eosinofil. Kemudian yang non-granulosit itu adalah monosit dan limfosit. Kemudian masing-masing jenis leukosit itu memiliki peran yang berbeda. Kalau neutrofil lebih banyak memiliki peran dalam mempertahankan infeksi bakteri, kemudian eosinofil adalah memiliki peran untuk perlawanan terhadap parasit dan alergi, kemudian basofil untuk reaksi hipersensitivitas, kemudian monosit itu lebih banyak dalam proses fagositosis, kemudian limfosit itu lebih banyak dalam peran infeksi virus maupun sistem kekebalan. Nah, kemudian yang juga perlu dipahami adalah terkait dengan penentuan nilai jumlah leukosit atau kuantitas leukosit. Tidak cukup hanya nilai relatif, tetapi juga harus dikombinasikan dengan jumlah total leukosit, sehingga nilai leukosit yang lebih akurat adalah nilai absolut. Saya kira itu secara garis besar. Kemudian untuk menentukan prognosis suatu penyakit, itu biasanya diukur dari kondisi shift to the left dan shift to the right. Untuk melihat sebaran sel-sel neutrofil muda lebih banyak atau sel-sel neutrofil tua lebih banyak. Demikian saya kira dengan waktu yang saya yang singkat hanya 1 jam. Kemudian untuk minggu berikutnya saya lanjutkan dengan kelainan-kelainan morfologi dari leukosit. Kemudian pertemuan berikutnya baru evaluasi dan gangguan trombosit. Nah, barangkali perlu disampaikan untuk pertemuan berikutnya, saya harapkan mahasiswa sudah apa namanya masuk sebelum kuliah ini dimulai, sehingga bisa saya admit sebelum kita mulai perkuliahan. Saya kira itu hanya apa namanya singkat, kemudian sedikit pengantar terkait dengan evaluasi dan gangguan leukosit yang bisa saya sampaikan. Dan untuk selanjutnya saya kira di dalam praktikum bisa kita diskusikan lebih banyak, terutama bagaimana membedakan diferensial leukosit, yaitu granulosit dan non-granulosit. Kemudian bagaimana kita membedakan misalnya basofil, eosinofil, dan kemudian juga bisa didiskusikan berdasarkan studi kasus terkait dengan perubahan nilai hematologi. Halo. Oke, saya kira demikian. Karena waktunya sangat terbatas, hanya 1 jam. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Permisi, Prof. Ya, Izin untuk PPT-nya apakah akan diupload di OASA atau dikirimkan, Gi? ya saya kirim langsung aja ya. Baik, terima Jadi kasih, Prof. biar langsung sebentar saya langsung kirim. Oke, oke, makasih. Selamat pagi semua.